Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. 3 nasihat utama Sunan Kalijogo lewat lidah Semar. Pada masa Sunan Kalijogo, masyarakat Jawa pada umumnya sudah tak asing dengan beragam piwulang berisi nasihat tentang bagaimana seharusnya manusia Jawa sejati sekaligus muslim melakoni kehidupan. Di antara nasihat itu setidaknya ada 3 nasihat yang utama, yaitu ojo ngaku pinter yen durung bisa goleki lupute awake dhewe. Atau yang artinya, jangan mengaku pintar kalau belum bisa mencari kesalahan diri sendiri. Ojo ngaku unggul yen isih seneng ngasorake wong liya. Atau yang artinya, jangan mengaku unggul kalau masih senang merendahkan orang lain. Ojo ngaku suci yen durung bisa manunggaling Gusti. Yang artinya jangan mengaku suci kalau belum bisa menyatu di dalam Gusti. Semar sesungguhnya sudah dikenal masyarakat Jawa jauh sebelum Kanjeng Sunan Kalijogo lahir. Nama Semar sendiri bisa ditemukan misalnya dalam Kakawin Siwa Sogata Sang Hyang Nawaruci dan relief Sudamala di Candi Suku. Sosok Semar dipahami sebagai prototip manusia Jawa sejati, pribadi paripurna yang telah menemukan jati dirinya. Manusia Jawa sejati adalah ia yang senantiasa sadar diri, tahu diri, sumeleh ing pamikir, atau bersikap rendah hati dalam berpikir, dan sumarah ing karep, atau memasrahkan seluruh keinginan pada kehendak Gusti Allah. Kata Jawa sendiri oleh para leluhur dimaknai sebagai keadaan sadar, mengerti, eling, dan waspada. Meskipun seseorang merupakan keturunan Jawa, tetapi jika belum sadar diri dan tahu diri, oleh leluhur ia disebut orang Jawa. Sebaliknya, meskipun seseorang bukan keturunan Jawa, tetapi jika senantiasa sadar diri dan tahu diri, ia disebut Jawa. Itu sebabnya, kendati keturunan Arab, Syekh Siti Jenar sangat dimuliakan di tanah Jawa sebab beliau adalah sosok yang telah menemukan jati dirinya. Melalui lakon Semar inilah dalam kesenian wayang, Kanjeng Sunan Kalijogo Sang Guru Agung Tanah Jawa membabar ajaran manusia Jawa yang sejati. Bersama Semar, Wali Songo mengajak masyarakat Jawa ke jalan yang benar. Pernah mendengar tokoh Semar? Nama ini kerap kali muncul dalam dunia seni pewayangan bersama 3 sosok wayang lain yang bernama Gareng, Petruk, dan Bagong. Namun, lebih dari itu, mereka merupakan sosok penghantar dakwah yang makin dipopulerkan oleh Sunan Kalijogo untuk menyiarkan Islam di Pulau Jawa ini. Dalam sejarah Nusantara, wayang merupakan kesenian khas Jawa yang diyakini hadir sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Pada masa itu, masyarakat meyakini bahwa setiap benda hidup memiliki ruh, baik dan jahat. Sehingga dibuatlah wayang dalam bentuk bayangan yang menggambarkan kehidupan manusia pada umumnya. Pergelaran kesenian ini hanya diadakan pada acara tertentu, seperti upacara kelahiran atau upacara tolak bala. Namun, seiring dengan perkembangan kepercayaan di tanah air, wayang pun digunakan untuk menyampaikan ajaran agama yang masuk ke Indonesia. Adalah Sunan Kalijogo yang menciptakan tokoh-tokoh seperti Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Keempatnya termasuk dalam Punokawan yang bermakna mentor bijak bagi para Pendowo. Penamaan tokoh yang menemani syiar Sunan Kalijogo diambil dari bahasa Arab. Semar yang digambarkan sebagai sosok bijak dan kaya pengetahuan diambil dari bahasa Arab Sima'ar
atau Ismarun, yang berarti paku. Ia memiliki nama lain Ismoyo yang berasal dari kata asmaku atau simbol kemantapan dan keteguhan. Gareng atau Naragareng yang cerdik namun kurang dapat menyampaikan pemikirannya secara lugas berasal dari kata Naalakorin yang berarti memperoleh banyak kawan. Petruk yang kurang cerdas namun banyak bicara disadur dari kata Faruk yang berarti tinggalkan yang jelek. Bagong yang kritis dan humoris berakar dari kata bago yang berarti pertimbangan makna dan rasa antara baik dan buruk, benar dan salah. Nama Bagong juga diperkirakan berasal dari kata bako yang berarti kekal. Bersama Semar dan kawan-kawan Punokawan, para wali songo menyampaikan ajaran Islam melalui kisah-kisah pewayangan yang menyesuaikan dengan sikap masing-masing tokoh yang beragam untuk dipertunjukkan pada masyarakat Jawa. Pendekatan melalui seni yang mendarah daging kemudian melekat pada masyarakat Jawa hingga kini. Semar pun menjadi identik dengan nilai religi. Di balik layar putih, bayangan Semar sedang menjalankan tugas para wali songo yang melahirkannya, yakni mengajak masyarakat ke jalan yang benar. Semar perlambang manusia yang sejati. Semar adalah perlambang Jawoto, manusia Jawa sejati yang telah menemukan jati dirinya atau ingsun. Ketika seseorang telah menemukan jati dirinya yang sesungguhnya terkoneksi dengan segala sesuatu di jagat raya melalui akasa, maka tidak bisa tidak ia pun mempunyai swadharma. Hamemayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro, atau yang berarti memerintah jagat raya dan memberantas angkara murka. Ia yang telah menemukan jati dirinya adalah ia yang telah menaklukkan angkara murka di dalam dirinya. Maka ia akan menjadi pribadi yang tidak membenci, tidak mengeluh, senantiasa berprasangka baik, merendahkan diri di hadapan segala sesuatu, mudah memaafkan, menghindari permusuhan, bersedekah sepanjang waktu kepada segala titah bahkan melalui nafasnya. Senantiasa tersenyum bahagia, serta tidak mendengki dan iri hati. Ia sanggup melakukan semua itu karena ia melihat segala sesuatu di sekitarnya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Para leluhur Jawa percaya, jika manusia telah bersiap jiwa raga untuk ambrosto dur angkoro di dalam dirinya sendiri, maka dia telah siap dimomong dan dipandu oleh Semar. Hingga dia menyatu dengan Semar seutuhnya untuk menunaikan tugas suci Hamemayu Hayuning Bawono. Saat itulah manusia itu layak menjadi Jawoto, manusia Jawa sejati yang sudah begitu langka di zaman ini. Filosofi biologi Semar. Javanologi Semar adalah haseming samar-samar, atau fenomena harafiah makna kehidupan sang penuntun. Semar tidak lelaki dan bukan perempuan, tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Maknanya, sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal. Sedang tangan kirinya bermakna berserah total dan mutlak serta sekaligus simbol keilmuan yang netral namun simpatik. Domisili Semar adalah sebagai lurah Karangdempel. Karang berarti gesang dan dempel berarti keteguhan jiwa. Rambut Semar kuncung atau jarwodoso atau pribahasa Jawa kuno. Maknanya hendak mengatakan akuning sang kuncung atau sebagai kepribadian pelayan. Semar sebagai pelayan mengecawantah melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah amaliyah sesuai dengan sabda ilahi. Semar berjalan menghadap ke atas, maknanya dalam perjalanan anak manusia perwujudannya ia memberikan teladan agar selalu memandang ke atas,
atau Sang Holik yang Maha Pengasih serta penyayang umat. Kain Semar Parangkusumorojo adalah perwujudan Dewonggowantah atau untuk menuntun manusia agar memayu hayuning bawono atau mengadakan keadilan dan kebenaran di bumi. Ciri sosok Semar adalah Semar berkuncung seperti kanak-kanak, namun juga berwajah sangat tua. Semar tertawanya selalu diakhiri nada tangisan. Semar berwajah mata menangis, namun mulutnya tertawa. Semar berprofil berdiri sekaligus jongkok. Semar tak pernah menyuruh, namun memberikan konsekuensi atas nasihatnya. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di tanah air. Di kalangan spiritual Jawa, tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan simbolis tentang keesaan, yaitu suatu lambang dari pengejawentahan ekspresi, persepsi, dan pengertian tentang ilahi yang menunjukkan pada konsepsi spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah adalah religius dan berketuhanan Yang Maha Esa. Dari tokoh Semar wayang ini akan dapat dikupas, dimengerti, dan dihayati sampai di mana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa. Gambar tokoh Semar nampaknya merupakan simbol pengertian atau konsepsi dari aspek bersifat ilahi, yang kalau dibaca bunyi katanya berbunyi Semar atau perlambang ilmu gaib, kasampurnaning pati. Gambar kaligrafi Jawa tersebut bermakna Bojo siro arso mardi kamardikan, Acua samar sumingkiring tur kamurkan mardiko. Artinya merdekanya jiwa dan sukma, maksudnya dalam keadaan tidak dijajah oleh hawa nafsu dan keduniawian, agar dalam menuju kematian sempurna tak ternodai oleh dosa. Manusia Jawa yang sejati dalam membersihkan jiwa atau ora kebondo ing kadonyan, ora samar marang bisane sirno durko murkamu, yang artinya dalam menguji budi pekerti secara sungguh-sungguh akan dapat mengendalikan dan mengarahkan hawa nafsu menjadi suatu kekuatan menuju kesempurnaan hidup. Filsafat Hono Coroko dalam lakon Semar mbabar jati diri. Dalam etika Jawa disebutkan bahwa Semar dalam pewayangan adalah punokawan, abdi atau pamomong yang paling dicintai. Apabila muncul di depan layar, ia disambut oleh gelombang simpati para penonton. Seakan-akan para penonton merasa berada di bawah pengayomannya. Simpati para penonton itu ada hubungannya dengan mitologi Jawa atau Nusantara yang menganggap bahwa Semar merupakan tokoh yang berasal dari Jawa atau Nusantara. Ia merupakan dewa asli Jawa yang paling berkuasa atau Brandon dalam Suseno tahun 1988. Meskipun berpenampilan sederhana sebagai rakyat biasa, bahkan sebagai abdi, Semar adalah seorang dewa yang mengatasi semua dewa. Ia adalah dewa yang ngejawantah atau menjelma menjadi manusia yang kemudian menjadi pamong para Pandawa dan kesatria utama lainnya yang tidak terkalahkan. Oleh karena para Pandawa merupakan nenek moyang raja-raja Jawa, Semar diyakini sebagai pamong dan dayang Pulau Jawa dan seluruh dunia. Ia merupakan pribadi yang bernilai paling bijaksana berkat sikap batinnya dan merupakan karena sikap lahir dan keterdidikannya. Ia merupakan pamong yang sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi akan maksud rajin dalam bekerja dan memayu hayuning bawono atau menjaga kedamaian dunia. Dari segi etimologi,
John Ball berpendapat bahwa Semar berasal dari sar yang berarti sinar atau cahaya. Jadi Semar berarti sesuatu yang memancarkan cahaya atau dewa cahaya. Sehingga ia bisa disebut nur cahya atau nur rasa, yang di dalam dirinya terdapat atau bersemayam nur Muhammad, nur ilahi atau sifat ilahiyah. Semar yang memiliki rupa dan bentuk yang samar, tetapi mempunyai segala kelebihan yang telah disebutkan itu, merupakan simbol yang bersifat ilahiyah pula. Sehubungan dengan itu, Projo Subroto berpendapat dan menggambarkan atau dalam bentuk kaligrafi bahwa jasad Semar penuh dengan kalimat Allah. Sifat ilahiyah itu ditunjukkan pula dengan sebutan Badronoyo yang berarti pimpinan rahmani, yakni pimpinan yang penuh dengan belas kasih. Semar juga dapat dijadikan simbol rasa eling atau rasa ingat, yakni ingat kepada Yang Maha Pencipta dan segala ciptaannya yang berupa alam semesta. Oleh karena itu, sifat ilahiyah itu pula Semar dijadikan simbol aliran kebatinan Saptodharma. Berkenaan dengan mitologi yang merefleksikan segala kelebihan dan sifat ilahiyah pada pribadi Semar, maka timbul gagasan agar dalam pementasan wayang disuguhkan lakon Semar Mbabar Jati Diri. Gagasan itu muncul dari Presiden Soeharto di hadapan para dalang yang sedang mengikuti rapat paripurna Pepadi di Jakarta pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1995. Tujuannya agar para dalang ikut berperan serta menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan manusia seutuhnya, termasuk pembudayaan P4. Gagasan itu disambut para dalang dengan menggelar lakon tersebut. Para dalang yang pernah mementaskan lakon itu antara lain Gito Purbo Carita, Panudarmoko, Anom Suroto, Subana, Cermo Manggolo, dan Mantep Sudarsono. Dikemukakan oleh Arum bahwa dalam pementasan wayang kulit dengan lakon Semar Mbabar Jati Diri diharapkan agar halayak mampu memahami dan menghayati kawruh sangkan paraning dumadi, ilmu asal dan tujuan hidup yang digali dari falsafat aksara Jawa Ho No Coroko. Pemahaman dan penghayatan kawruh sangkan paraning dumadi yang bersumber filsafat aksara Jawa itu sejalan dengan pemikiran Sunarto Timur, bahwa filsafat Hono Coroko mengandung makna sebagai sumber daya yang dapat memberikan tuntunan dan menjadi panutan ke arah keselamatan hidup. Sumber daya itu dapat disimbolkan dengan Semar yang berpengawak sastra Denta Yanjana. Bahkan jika mengacu pendapat Warsito bahwa aksara Jawa itu diciptakan Semar, maka tepatlah apabila pemahaman dan penghayatan kawruh sangkan paraning dumadi tersebut bersumberkan filsafat Hono Coroko. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.